Senior wartawan banyak yang hadir di sini, antara lain Pak Panda Nababan, usianya sudah 84 tahun, dan para tokoh-tokoh media yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran saya atas perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Beliau meminta saya untuk mewakili dan menyampaikan salam hormat kepada seluruh tamu undangan, khususnya seluruh jajaran PWI yang merayakan Hari Pers Nasional tahun 2026. Beliau sesungguhnya ingin sekali hadir, tetapi karena ada agenda bersamaan sehingga beliau menyampaikan selamat Hari Pers Nasional tahun 2026 dan menyampaikan penghargaan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers Indonesia atas dedikasi pengabdian untuk seluruh bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, rekan-rekan pers dan pimpinan media massa yang saya hormati. Hari ini kita hidup di sebuah zaman bergerak dengan sangat cepat. Zaman ketika dunia tidak lagi sekedar berjalan tetapi dinavigasi oleh informasi, data, dan algoritma. Kalau dulu ada grup musik namanya Nasi Daria, dalam salah satu lagunya pernah mengatakan wartawan adalah ratunya dunia, maka bisa kita katakan algoritma telah menduduki rajanya dunia. Kita hidup di dalam ruang nyata dan digital yang hampir tidak lagi memiliki batas. Begitu pula antara fakta dan rekayasa hanya terbatas sebuah benang tipis bernama verifikasi. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan hanya bisa dimiliki oleh semangat jurnalisme. Hari ini ketika setiap detik miliaran keputusan diambil oleh mesin, algoritma, dan sistem kecerdasan artifisial, arah bangsa baik buruknya demokrasi tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan, menjadi kekuatan yang membuka kabut yang membingungkan arah. Karena itu kepentingan bangsa tidak akan pernah lepas dari bagaimana pers bekerja, bagaimana pers menjaga nuraninya, dan bagaimana pers memaknai tanggung jawab sejarahnya. Hadirin sekalian, di tengah derasnya arus teknologi, kita harus jujur mengakui satu hal. Pers yang tidak berbasis pada kualitas dan mutu, yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan AI akan kehilangan maknanya. Tanpa sentuhan manusia, jurnalisme berisiko kehilangan empati. Tanpa verifikasi dan etika, ia hanya dapat melahirkan berita-berita halusinasi. Dan tanpa keberpihakan pada kebenaran, ia akan menjauh dari publiknya sendiri. Disinilah peran krusial pers yang human-centered menjadi amatlah sangat penting. Rakyat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi rakyat membutuhkan informasi akurat, jujur, dan membawa arah kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu terus menegaskan, jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani. Kekuatan pers sejatinya bersumber dari daya kritis yang konstruktif. Pers yang menjunjung tinggi kebenaran
keberimbangan dan tanggung jawab publik. Hadirin yang saya muliakan, hari ini telah menjadi salah satu keadaan di mana Indonesia telah menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 229 juta penduduk atau sekitar 80% populasi telah terhubung dengan internet. Rata-rata masyarakat kita mengakses media sosial hampir 3 jam dalam setiap harinya. Fakta ini memberikan pesan yang sangat jelas. Masa depan ekonomi, stabilitas sosial, bahkan kohesi kebangsaan kita sangat dipengaruhi oleh sentimen media dan kualitas informasi. Karena itulah bangsa ini membutuhkan pers yang sehat dan bermartabat. Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga tentang keberlanjutan ekosistemnya. Mendapatkan keadilan ekonomi, bisa mempertahankan konsistensi etika, dan terus menjaga kepercayaan publik. Kita pun juga harus jujur mengakui bahwa rekan-rekan pers saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi tuntutan menghadirkan jurnalisme berkualitas semakin tinggi, di sisi yang lain persoalan insentif ekonomi dan model bisnis media masih menjadi pekerjaan besar kita. Tadi Ketua Dewan Pers mengingatkan, pemerintah akan terus berupaya menjadi bagian memberikan solusi atas dilema itu. Tantangan ini semakin kompleks dengan disrupsi digital dan kecerdasan artifisial. Kompetisi tidak lagi hanya antar perusahaan media, tetapi antar model bisnis, antar platform, bahkan antar cara menjangkau audiens yang semakin terfragmentasi. Karena itu negara tidak akan abai. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar media massa tetap menikmati mata rantai ekonomi dengan adil, sehingga jurnalisme berkualitas dapat terus hidup menjadi suluh demokrasi dan menjaga akal sehat seluruh masyarakat bangsa kita.